Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini akan membacakan berita terkait dengan rencana Menteri SDM Pak Bahlil untuk menyetop ekspor minyak mentah yang wajib diolah kilang minyak. Jadi banyak berita itu terkait dengan pernyataan Pak Bahlil ini. Saya bacakan salah satunya dari Bloomberg Technos. Judulnya, Bahlil akan stop ekspor minyak mentah, wajib diolah kilang lokal. Ditulis 27 Januari 2025 jam 14.45. Kita bacakan ya. Bloomberg Technos Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor menjadi wajib diproses oleh kilang di dalam negeri untuk meningkatkan produksi bahan bakar minyak BBM nasional. Nah, selain itu, minyak mentah atau crude bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur, sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. Bahlil menyebut kebijakan ini untuk mempercepat terjadinya swasembada energi. Nah, sesuai arahan Presiden, dikutip oleh Bloomberg ini, sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Dengan demikian, ekspor crude makin menurun, kata Bahlil dalam keterangan resmi Senin 27 Januari 2025. Saya komentari sedikit dulu ya. Jadi, dalam konteks minyak di Indonesia, itu kita produksi minyak mentah, crude, itu sebenarnya tidak mencukupi, seandainya diolah semua pun, itu tidak mencukupi kebutuhan BBM dalam negeri. Nah, sudah beberapa tahun ini. Dahulu Indonesia memang eksportir minyak. Kita udah sekitar 10 tahun lebih sudah net importir. Nah, tetapi salah satu masalahnya adalah sekalipun seluruh produksi minyak mentah kita tuh andai diolah dalam negeri tidak mencukupi, tetap saja yang terjadi adalah sebagian diekspor. Jadi kita sudah tidak cukup, dikurangi dengan yang diekspor. Nah, lalu kita sehingga membutuhkan impor minyak mentah. Mengapa? Karena kita sendiri memiliki kilang ya, memiliki kilang untuk mengolah minyak mentah menjadi salah satunya menjadi BBM dan hasil gas minyak lainnya. Itu yang terjadi begitu. Nah, ini akan ada kebijakan dari yang dikatakan Bahlil, tapi diarahkan atau diperintahkan oleh Prabowo itu agar tidak usah ekspor lagi. Jadi nanti kan kita impor hanya tinggal kekurangannya. Dan dengan demikian mengurangi volume impor. Itu kira-kira logikanya ya. Nah, mari kita baca lagi. Nah, menurutnya Bahlil maksudnya ini, pemerintah terus meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. Nah, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai diyakini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar. Nah, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti kilang Tuban dan Balongan. Jadi tadi kilang besar, Balikpapan, Cilacap, Dumai. Ini pembangunan kilang baru dipercepat, maksudnya sudah dibangun tapi belum sempurna, kilang Tuban dan Balongan, untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan, ucap Bahlil. Dia mengungkapkan perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sebesar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri. Saya kasih catatannya. Kalau sudah begini berarti sebenarnya tidak semuanya juga kan. Ekspor tahun ini, tahun 2024, itu 28 juta. Lalu diharapkan 12 juga sekitar separuh ya.
dapat dioptimalkan. Mungkin kita masih perlu melihat nanti ini benar-benar dilarang atau bagaimana ya, kita masih belum tahu. Inilah salah satu yang selalu saya ingatkan, kebijakan-kebijakannya begitu cepat, banyak, lalu tidak seperti biasanya, tapi komunikasi ke publiknya kadang kurang jelas ya. Dan yang penting itu bukan hanya ke publik, kepada pelaku. Nah, saya ulangi ya, konteksnya kita meskipun produksi minyak mentah kita itu seandainya diolah semua di dalam negeri tidak mencukupi, tapi dalam prakteknya selama sekitar 10 tahun lebih yang kita nggak cukup itu, tetap saja sebagian minyak mentah meskipun mungkin sekitar 1/10 atau 1/5, saya masih belum melototi, yang jelas hanya sekitar 10% sampai 15% diekspor. Jadi otomatis kan kita harus mengimpor minyak mentah, selain karena kekurangannya juga karena kita sudah ekspor sehingga perlu impor untuk memenuhi kilang minyak domestik yang mempunyai kapasitas produksi. Jadi kita punya sekitar 9 kilang, itu ada kapasitas produksinya. Untuk optimal kan bahan mentah dalam negeri nggak cukup, maka impor. Nah ini akan diperintahkan agar tidak usah ekspor lagi gitu. Sehingga kita mengolah semua di sini, meskipun tadi masih belum jelas tuh, karena ternyata dari penjelasan Bahlil kan tetap nggak semua tuh, separohnya saja dari yang ekspor selama ini diolah di sini. Nah sehingga kita kebutuhan impornya itu menjadi lebih sedikit, kurang lebih begitu. Hitungannya itu dulu yang sedikit membutuhkan kejelasan di hari-hari mendatang ini. Saya lanjut dulu. Untuk itu, Kementerian SDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas ya. Lalu itu badannya pemerintah. Lalu kontrak kerjasama KKKS, nah itu berarti perusahaan ya. Tapi sebagian besar perusahaan asingnya. Bukan hanya sebagian, seluruhnya kalau yang disebut KKKS itu adalah perusahaan asing yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam negeri, terutama yang menghasilkan minyak mentah. Eksploitasi berarti ditambah Pertamina. Jadi Pertamina juga salah satu yang diperintahkan untuk mengimplementasikan kebijakan itu. Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan tambah dalam negeri, sehingga turut mengurangi impor, kata Bahlil. Jadi kebijakan ini memang cukup serius ya kalau benar-benar bisa dilaksanakan. Nah, tetapi di sini terlihat dari berita ini, yang ekspor itu kan mungkin Pertamina tidak banyak, tetapi KKKS jatahnya jatah kontraktor minyak itu yang diekspor. Maka kalau melarang mereka ngekspor itu pasti ada konsekuensinya. Karena mereka ngekspor itu kan banyak pertimbangan tuh mesti, dibandingkan dia hanya menyuplai kepada kilang minyak domestik. Kalau kilang minyak domestik bukan hampir seluruhnya adalah milik Indonesia ya, milik Pertamina. Nah, di sini udah mulai ya kelihatan oleh para pemirsa bahwa kebijakan ini ya bisa dikatakan sangat bagus. Bahkan ini sudah lama, banyak dari sisi wacana dari dulu sudah diusulkan sejak kita mulai net importir minyak mentah. Kenapa kita tidak olah semua saja? Bahkan sebelum terjadinya kita net importir pun, ekonom apalagi ahli minyak itu sudah memprediksi ya bahwa suatu saat kita akan berkurang produksi minyaknya, cadangan kita juga, sehingga kita harus bisa mengolah sendiri. Tapi semua rencana mengembangkan kilang itu berjalan sangat lambat sejauh ini, belasan tahun bahkan. Jadi kilang-kilang minyak kita, kilang-kilang zaman era reformasi, pra-reformasi. Setelah reformasi hanya ada tambahan-tambahan. Tadi ada dua yang baru, lalu memperbaiki yang lama, tapi belum berhasil mengolah seluruhnya yang ada di dalam. Meskipun kita juga impor, karena si kilang itu kemampuan produksinya melampaui dari suplai bahan mentah dalam negeri. Nah, ada beberapa alasan yang bisa kita tangkap dari penjelasan di media maupun dalam kajian-kajian. Pertama tadi, yang memiliki minyak itu enggak jatahnya perusahaan asing yang KKKS yang kontrak kerjasama itu ada ya, dia mau jual ke kilang domestik atau diekspor kan itu haknya dia, kecuali ada perjanjian. Yang kedua,
sejauh ini kita selalu memperoleh informasi dan itu terus-menerus ya dari kajian maupun dari informasi resmi bahwa kilang-kilang kita itu memiliki spesifikasi mengolah jenis minyak tertentu, bukan jenisnya ya, tapi maksudnya kadar sekian sehingga yang tercakup hanya jenis-jenis tertentu. Nah, tidak seluruh produksi minyak mentah dalam negeri itu sesuai dengan spek pabrik kilang itu. Itu alasan kedua yang membuat dia diekspor. Nah, dengan rencana larangan ini berarti harus memenuhi dua hal tuh. Pertama, si KKKS itu bisa diajak berunding, dia tidak ekspor tapi jual ke dalam negeri. Kalaupun tidak seluruhnya, tadi kan separuh. Yang kedua, benar nggak spek dari kilang kita mampu mengolah produksi minyak mentah Indonesia sendiri? Kalau tidak, kalau ternyata bisa tanpa ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, tanda petik menurut saya, ya ada masalah di masa lalu ketika diinformasikan di era-era pemerintahan sebelumnya. Oh, dulu nggak diolah itu kenapa? Alasannya karena tidak sesuai spek, berarti dulu tidak benar dong informasi itu. Nah, jadi itu ya. Atau kalau dari pernyataan Menteri Bahlil ini memang sedang dan akan dilakukan perbaikan spek kilang kita sehingga bisa mengolah semuanya. Tapi menurut saya ini sangat serius ya, karena kalau demikian kita puluhan tahun sudah mendapatkan misinformasi ya bahwa kita nggak bisa ngolah karena speknya nggak sesuai. Jadi dua hal ini harus diberesin nih. Nah, kita baca lagi lanjutannya. Badan Pusat Statistik BPS menyampaikan ekspor minyak dan gas naik 17,12%. Ini dari 1,31 menjadi 1,53 miliar pada Desember 2024. Tapi hati-hati ya, informasi BPS ini kan informasi nilai. Ya, kita sebenarnya perlu memeriksa dari sisi volume ya. Bisa saja naik nilainya, volumenya sebenarnya tidak naik, itu kita belum tahu. Nah, tapi ini diinformasikan oleh Bloomberg dari data BPS, itu ekspor minyak mentah itu menjadi $231. Adapun ekspor hasil minyak naik juga menjadi $468,5 juta. Ada informasi ekspor gas alam. Ini lain soal ya. Tadi minyak, ini gas. Nah, totalnya demikian. Nah, secara kumulatif nilai ekspor migas Indonesia selama tahun 2024 mencapai 264,7. Nah, ini saya kira jurnalis Bloomberg keliru ini. 264,70 miliar itu yang non migas ya. Terbalik ini. Yang migasnya tidak diinformasi. Yang migas hanya sekitar $15 miliar. Jadi, naik, tetapi memang naik meskipun hanya $15 miliar. Nah, itu berita dari Bloomberg. Tapi saya ulangi lagi, problemnya jadinya adalah kebijakan ini memerlukan tindak lanjut yang cukup, bukan kompleks ya, menyangkut beberapa kepentingan, rundingan dengan KKKS, kemudian bagaimana pabrik kilang itu beneran siap atau tidak. Nah, saya mengingatkan juga kita semua bahwa belakangan ini memang banyak kebijakan-kebijakan yang terlalu buru-buru disampaikan ke publik, tanpa kajian, tanpa persiapan yang matang. Mudah-mudahan kali ini benar, karena ini merupakan langkah yang bagus jika bisa. Asal jangan menimbulkan biaya-biaya lain, misalnya KKKS minta harga sekian, lalu ternyata untuk memperbaiki kilang minyaknya justru butuh biaya yang lebih besar dibandingkan impor dan seterusnya. Tapi kita tunggu saja. Mudah-mudahan ini kebijakan yang baik.